Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani Karismantian PCP dari SD Negeri 1 Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, adalah CGP Angkatan 8. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik kepada kami, sejawat saya, Pak Eko. Beliau adalah guru TK dari SD Negeri 1 Salatiga. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang, Bu Risma. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Pak Eko sudah meluangkan waktunya Pak Eko di sela-sela kesibukannya Pak Eko melakukan pertemuan dengan saya. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, saya akan melakukan observasi pembelajaran kepada Pak Eko. Ya, dalam observasi ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama praobservasi, kemudian observasi dan terakhir pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi terlebih dahulu. Untuk itu saya ingin tahu tentang dari Pak Eko dan ada kegiatan kita ini. Ya, saya mau observasi ini saya masukan terkait. Seperti untuk kegiatan ketika ada yang bisa kita gunakan untuk jadi bahan masukan pembelajaran Pak Eko nanti bisa dicatat begitu ya Pak. Ya. Untuk kegiatan pembelajaran Pak Eko akan mengajar materi apa Pak? Untuk TK ini nanti saya akan mengajarkan materi tentang visual, khususnya tentang pembelajaran tentang kuat. Visual, Kuat, ya, anak-anak kelas baik, tujuan pembelajarannya dari Pak Eko sendiri? Ya, jadi selain anak-anak kelas 1 ini melatih anak-anak mengatakan guru atau kemudian keyboard itu juga materi supaya bisa membaca dengan lancar. Oh iya, baik. Yang pertama melatih anak-anak terbiasa dengan huruf yang ada di keyboard, Ya. dan melatih anak-anak lancar membaca ya Pak ya. Ya, kelas 1 kemampuan membacanya itu berbeda-beda ya Pak. Tidak masih kurang segini ya, banyak dengan latihan komputer karena itu selain bisa mengetik dia sekarang dia bisa mengetik. Ya Pak, tujuannya sudah jelas sekali. Kemudian persiapan yang Pak Eko sudah lakukan apa saja kira-kira? Ya kalau persiapan ini jelas KPD akan dipersiapkan karena masyarakat itu dan juga yang jelas plan komputer itu sudah saya siapkan dulu sebelum masuk. Ya. Baik Pak Eko berarti sudah mempersiapkan semuanya ya? Iya, sudah jadi plan komputer sudah saya siapkan dulu dan belajarnya nanti pakai masuk. Oh iya, baik. Kira-kira ada kendala tidak selama mempersiapkan? Selama ini tidak ada. Lancar ya berarti ya Pak ya. Kalau untuk anak-anak sendiri, apakah anak-anak antusias dalam belajar teknik sendiri Pak Eko itu yang mungkin 98% anak antusias yang tidak bisa itu mungkin tadi boleh ada. Oh iya. Rata-rata hanya anak masalah kesehatan. Jadi anak itu antusias itu sangat kurang. Selebihnya Berarti anak apa namanya senang ya dengan belajar teknik. Dan untuk tadi kan sudah dipersiapkan semua, kira-kira terkait dengan persiapan belajar siswa yang tadi Pak Eko sampaikan adalah anak yang mungkin tingkat belajarnya berbeda-beda, kemampuan memakai komputer juga berbeda-beda. ya. Untuk anak itu kelas 1 ini dari tingkat pembaca memang ada beberapa anak yang masuk ke mata banyak dengan latihan komputer mengembangkan di dalam keyboard anak mengatur A sampai Z letaknya dia mengetik itu sambil mengetik dia sambil membaca yang ada di slide LCD itu supaya bisa lebih lancar membaca harapannya seperti itu. Jadi untuk anak yang sudah lancar dan anak yang masih data-data pembacanya tugasnya ya pengalaman saya dengan anak latihan komputer dari anak yang belum lancar membaca itu lebih cepat nanti akan bisa membaca. oh iya. Karena secara tidak langsung anak harus itu bacanya apa melihat oh ini jadi dia langsung mengasah otaknya oh ini ketikannya mana nih hurufnya jadi langsung praktek membaca praktek mengetik jadi saling bersinambungan ini mempercepat anak lebih cepat bisa membaca. Oh iya, baik cepat untuk anak-anak membaca. Iya. Jadi nanti dibedakan yang Pak yang sudah lancar, Iya. cepat dan yang belum gitu ya, tugasnya tidak. Jadi ini termasuknya diferensiasi gitu ya Pak ya. Betul. Sesuai dengan anak belajarnya. Baik, kira-kira mungkin misalnya Eko sekalian memberikan bantuan, nanti apa yang bisa saya bantu saya bantu Pak. Ya, tentunya saya membutuhkan bantuan itu dikala menghadapi anak-anak yang mungkin ada keluhan. Oh iya. Karena di ruangan kan kita di dalam komputer ini saya harus mobile keliling. Nah kalau hanya satu saja saya sangat kewalahan. Iya. Apalagi anak kelas 1 ini harus ekstra mobil sebentar aja. Dia harus
Pak gimana ya? Dia harus ekstra keliling terus, tidak bisa istirahat. Baik, siap nanti insya Allah saya bantu ketika Cik saya masuk pembelajarannya kan. Ya. Nah kemudian dari kegiatan yang kita lakukan ini kira-kira Pak Eko ingin mengembangkan kompetensi bagian apa? Profesor bagian apa? Murid atau Pak Eko Iya, sendiri? kalau untuk murid itu kompetensi skillnya tidak salah baik karena kan skill ya, pengetahuan, ya digunakan. Dan satu sisi dari karena kita tuh berhadapan dengan orang anak-anak itu ini juga melatih kesabaran. Nah ini temannya sudah selesai satu gimana? Ini kadang suka apa ya? Ya satu sisi kalau anak tersebut itu pengen cepet selesai ya segera. Tapi ada juga yang anak tersebut itu ini apa? Terus datang pas saya belum selesai gitu. Nah, emosi anak ini kadang belum stabil. Karena sudah selesai sama belum gimana caranya biar bisa cepatnya. Ini belum pendampingan. Tapi selebihnya pembelajaran itu anak-anak menikmati. Ya, jadi pelatih kesabaran bisa di Jadi nanti yang pertama skill yang anak dulu, kemudian melatih kesabaran. Nanti kalau kesabaran itu banyak dengan anak dan banyak Pak ya. Nah, kalau saya pribadi juga melatih ini apa pengalaman juga, makanya saya belajar juga belajar tentang kehidupan lagi, belajar juga untuk istilahnya itu menangani anak, gitu. Karena kita mengajar anak yang menggunakan alat sebagai media belajar dia. Sebenarnya sudah lengkap sekali persiapannya dari Pak Eko, mulai dari mempersiapkan tempatnya, kemudian tempatnya, kemudian tujuannya juga sudah sekali. Kemudian strategi yang kira-kira Pak Eko siapkan untuk mencapai tujuan itu seperti apa? Ya, setelah ini saya yang jelas untuk persiapan saya harus tahu dulu kondisi anak. Ya, saya tahu dulu kondisi anak. Dan saya menyampaikan materi itu sebisa mungkin itu mengalir anak. Jadi dan belajar kami tadi menggunakan komputer di mana anak itu setiap anak itu tidak semuanya pun dia punya lingkungan. Ada yang katanya punya laptop atau PC komputer tapi banyak juga yang tidak punya. Dan semuanya bagaimana sebetulnya suka dari pelajaran yang berikan ya kita harus memberikan istilahnya edukasi dulu bahwa pembelajaran ini yang seperti apa. Kita seperti soalnya kita bermain game tapi ada unsur pendidiknya. Unsur tentang skill anak sebetulnya. Sebagai contoh, ini materi sudah saya selesaikan, anak sudah selesai. Biasanya saya memberikan gambaran kalau sudah selesai bermain. Nah, tapi saya akan menambahkan permainan tapi game di pendidikan. Ini yang membuat anak-anak antusias untuk belajar tentang pendidikan. Ini strategi saya. Baik, menarik sekali strateginya bagi membuat anak-anak benar-benar tertarik, kemudian disesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan murid sendiri ya Pak. Baik, kira-kira ini saja yang ingin saya tanyakan kepada Pak Eko terkait persiapan pengajarannya dan kira-kira kapan ini Pak Eko siap untuk melakukan observasi? Besok juga bisa. Besok bisa ya Pak. Baik, besok saya dari Pak Eko dalam kelas untuk kelas 1. Terima kasih untuk waktunya yang sudah disediakan. Ya, Dan nanti ada yang berlima lagi bisa menghubungi saya Pak. siap. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Senang sekali bisa bertemu di tempat ini. Dan hari ini saya akan melakukan kegiatan percakapan Pak pasca observasi Pak. Setelah kita melakukan kegiatan observasi di pembelajaran di IT kemarin. Nah hari ini kita akan melakukan tindak lanjut yang pasca observasi Pak. Saya ingin tahu dari Pak Eko ini, dari Pak Eko dengan pertemuan pasca observasi ini kira-kira apa ya Pak ya? Ya, dari saya pribadi dari pertemuan kemarin waktu di Wamen Komputer itu ada masukan dari masukan selama pembelajaran anak-anak itu apa ya sehingga pembelajaran saya dengan anak itu lebih baik lagi. Ya, jadi Pak Eko mengharapkan adanya masukan untuk pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya ini Pak. Ya. Baik, kalau menurut Pak Eko sendiri perasaan Pak Eko telah melakukan kegiatan yang kemarin itu apa Pak? Ya kalau menurut saya perasaan sudah berjalan dengan lancar, tetapi itu dari sudut pandang saya, mungkin dari Bu Risma selaku
waktu masuk di dalam pembelajaran TIK yang kemarin ada anak-anak kelas 1, otomatis anak kelas rendah dan kelas tinggi berbeda. Mungkin juga ada masukan dari Pusma. Nah itu yang mungkin saya tidak menyadari mungkin ada kekurangan apa yang bisa diberikan kepada anak. Mungkin Pusma bisa melihat dari sudut pandang saat melihat pembelajaran saya tadi. Berarti Pak Eko sudah merasa pembelajaran berjalan dengan lancar ya, karena kelas 1 pembelajarannya kan namanya anak kelas 1 gitu ya Pak ya. Nah kira-kira dari Pak Eko sendiri Pak Eko merasakan adanya kekurangan ketika melaksanakan pembelajaran apa Pak? Kalau kekurangan dalam hal gini, karena itu waktu kemarin pembelajaran TIK itu saya jadi anak ini kan masih kelas 1 ini masih belajar tentang teknis di TIK dengan model bentuk meja lab yang seperti ada umum. Jika pojok anak bertanya, sini bertanya, ini saya harus selalu standar ke anak. Nah, memang dalam pembelajaran TIK ini saya sebagai guru juga tidak bisa hanya standar di meja gitu Pak, tapi saya harus keliling. Nah, di saat keliling ini karena ada anak yang banyak bersamaan. Ini saya kan butuh waktu istilahnya sini harus selesaikan dulu permasalahannya Pak terkait yang teknis, lalu berpindah ke meja counter anak. Jadi itu mungkin selama belajar TIK itu saya harus keliling, tidak bisa ya sekali betul betul, tapi lebih seringnya sambil mengawasi belajar anak. Ya perbedaannya menurut saya kekurangannya karena saya sendiri itu tidak bisa langsung serta-merta mengatasi permasalahan si anak. Kekurangannya yang kayak di lokasi lapangan menangani siswa ya. Kalau kecuali kalau dalam ada kalimat dulu tambahan mungkin masih bisa, tapi kan bisa hanya gitu anak sabar dulu lah dia. Jadi dengan kekurangan yang terjadi dalam pembelajaran itu kira-kira strategi yang Pak Eko lakukan? Pada prinsipnya hal seperti ini akan selalu ada setiap pembelajaran TIK, baik dari kelas 1 sampai kelas 6 karena pembelajaran TIK kita ini kan selalu materi baru. Jadi itu sudah menjadi hal wajar untuk saya terhadap pembelajaran TIK anak-anak karena ya memang seperti itulah kalau kita praktek dengan menggunakan suatu alat di mana anak itu kan tidak semua punya peralatan komputer atau laptop di rumah. Jadi kalau ada yang bertanya, bahkan sudah punya pun karena kita memberikan materi tentang TIK di peralatan komputer, anak bertanya sesuatu dari wajar. Hanya saja perbedaannya kalau saya bisa bertanya bersamaan, ya saya harus ngatur timing. Saya selesai dulu si A, baru ke si B, si D, dan seterusnya. Dan itu selalu ada, dan akan selalu ada setiap pembelajaran TIK mau di tingkat besar, SMP atau SMA. Begitu. Artinya dari Pak Eko itu tadi ya satu persatu anak yang akan selalu ada kan tingkat apapun anak-anaknya gitu ya. Materinya kan kita selalu baru. Tapi dengan materi baru yang masih ada, jadi satu tema materi ini konsep dulu sekitar 3 kali pertemuan, tergantung tingkat kesulitan. 2 kali pertemuan sampai sekarang itu tadi tidak seperti itu, jadi kalau ada progres, jadi ada pembaruan. Kalau melihat kondisi seperti itu, anak-anak yang banyak bertanya, kemudian lagi yang materi atau yang selalu ada pembelajaran itu, kira-kira hal apa yang perlu dikembangkan oleh Pak Eko misalnya dalam menangani anak atau mungkin strateginya begitu? Kalau saya begini, jadi setiap pembelajaran itu kan saya ada beberapa pengetahuan terhadap anak. Dari anak yang mungkin dari skillnya dia lebih menguasai sampai anak yang mungkin kurang menguasai. Jadi tempat duduknya itu ini satu. Jadi karena kita berhadapan dengan alat ya, jadi anak yang kurang menguasai itu sampai kanan kirinya dengan anak yang lebih menguasai. Jadi di saat saya tidak bisa berbarengan seperti tadi, itu tuh sebenarnya nggak bisa tanya atau anak yang bisa tadi itu bisa masuk tahu. Jadi ini salah satu strategi saja. Jadi hanya tempat duduk diubah. Tidak harus beda kalau baru pertama kali masuk atau istilahnya itu tema baru silakan duduk milih sendiri. Biasanya saya bisa seperti dulu. Nah, kalau nanti baru tema pertama sudah mulai kelihatan ada yang besar, baru nanti yang pertemuan berikutnya minggu depan itu baru satu tempat duduknya. Eko sudah menyampaikan tentang strateginya untuk menangani permasalahan yang ada di lapangan tadi di kelurahannya. Nah, kira-kira rencana tindak lanjutnya dari Pak Eko sudah menemukan solusinya. Kemudian rencana tindak lanjutnya Pak Eko untuk mungkin pembelajaran ke depan seperti bagaimana Pak? Kalau untuk saya atau rencana tindak lanjut pembelajaran ini,
Jadi begini, anak ini saya belajar dari kelas 1 hingga kelas 6 ada tambahan materi tentang TIK, dan untuk yang kelas 1 ini harapannya mereka anak ini menguasai semua, khususnya office dasar. Ya, karena ini penting sekali sebagai apa ya istilahnya skill untuk anak, keterampilan untuk anak. Jadi tetap pembelajaran itu untuk anak harus wajib ya, wajib untuk anak. Ada yang kelas besar karena kita kan baru masuk katakanlah 1 tahun setelah masa pandemi. Jadi ya harapannya nanti dia kelas naik lulus dari SD itu mendapatkan pembelajaran TIK yang sama di tingkat lanjutan. Nah, yang masih baru kelas rendah, kelas 1, kelas 2, ya tetap intinya bagi saya pembelajaran untuk TIK ini akan selalu ada perubahan. Dan nanti perubahan itu perubahan ada karena ini kan berkembang. Jadi pembelajarannya selalu ada terus. Nah gitu. Nanti berarti intinya dari anak-anak tindak lanjutnya adalah anak-anak itu mampu untuk menguasai keterampilan dasarnya dulu, kemudian nanti mereka dengan menguasai keterampilan dasar akhirnya mengikuti perubahan. Itu gimana? Ya ini itu sebagai dasar anak ya, dan nanti bisa kolaborasi dengan wali kelas. Jadi kalau ada misalkan ingin pembelajaran di lab, anak-anak itu sudah tidak takut. Karena kita kan ada akses internetnya, jadi anak-anak itu nanti sudah tidak istilahnya itu praktek tentang komputer. Jadi belajar tidak hanya dari sudut belajar buku saja, tapi bisa menggunakan lab komputer. Nah itu justru malah lebih banyak luas, hanya saja kita harus mengarahkan. Karena ada internet ya, jangan sampai nanti membuka hal yang tidak seharusnya dibuka. Kita harus mengarahkan. Nah ini yang menjadi catatan bagi saya, khususnya anak yang kelas tinggi itu seperti itu. Jadi kalau nanti sudah masuk ke internet, ya kita arahkan. Jadi itu menjadi tindak lanjutnya nanti depannya ya Pak ya. Dari tadi Pak Eko mungkin dari kelemahan, kemudian komitmen atau tindak lanjutnya Pak Eko, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah hal baik apa yang ingin Pak Eko pertahankan, yang sudah dilakukan dan yang perlu dipertahankan, dan kira-kira yang ingin diperbaiki dari proses pembelajaran yang terjadi apa ya? Untuk kalian dengan anak-anak itu yang ingin saya pertahankan adalah rasa kepedulian. Jadi anak ini kan biasanya anak yang menguasai dengan yang kurang menguasai itu dia bisa apa istilahnya saling berbagi, membantu. Dan nanti membantu ini membantu mengerjakan. Tidak 100% mengerjakan, tapi dengan membantu caranya begini, angkanya begini. Itu mungkin saja cara penyampaian temannya supaya itu mungkin lebih mengena dibanding mungkin saya kayak itu. Karena bahasa anak itu mungkin yang bisa sangat temannya bisa lebih mengerti. Nah ini jadi rasa kalau dulu ketemu sesama ini yang perlu istilahnya dibuat antara. Nah itu. Jadi tidak selamanya kalau guru TIK itu bisa semuanya mendampingi 100% juga bisa berlapan. Ya bisa, tapi jika tadi seperti kondisi teknis di lapangan itu jika ada materi baru yang mungkin ada rumit itu pasti kuat. Karena kita menggunakan media alat. Beda kalau hanya tentang alat mungkin masih bisa diminimalisir lah. Tapi kalau menggunakan alat TIK komputer ini benar-benar harus ekstra. Guru di situ tidak bisa istirahat diberi itu selama 2 jam pelajaran ya. Dia harus sering ngobrol karena pasti ada hal yang ditanyakan, ataupun jika tidak ada yang ditanya, guru melihat ini salah, kita membantu kasih tahu ini celakanya tidak seperti ini, langkah salah konsepnya kayak gini caranya. Jadi kita kasih tahu dulu, karena di situ saya memberikan konsep langkah itu bagaimana, walaupun cara untuk melangkah sampai ke tujuan itu banyak berbagai cara, tapi setidaknya anak itu tahu konsepnya dulu, cara membuat seperti itu bagaimana. Nah, mereka sudah ini paham betul bagaimana tadi yang sudah baik ini dipertahankan, kepedulian anak-anak dari mulai penyusunan tempat duduk itu, kemudian yang ingin diperbaiki juga nanti anak-anak dari kemampuannya mereka gitu ya Pak ya, kemampuan dasar penguasaan tentang TIK, karena namanya memakai alat itu kan gurunya tidak bisa mendampingi penuh ya, jadi harapannya ada bantuan dari teman-teman betul ya gitu. Nah dari yang kita bahas ini tadi Pak, kira-kira Pak Eko ingin melaksanakan tindak lanjut yang yang tadi tindak lanjut anak-anak mungkin melakukan kolaborasi dengan wali kelas atau sebagainya, itu kira-kira Pak Eko kapan ingin memulai kegiatan itu Pak? Kalau untuk saya untuk kegiatan kolaborasi anak-anak dengan wali kelas itu kapan saya bisa mulai besok bisa, dan itu pun sudah pernah dilakukan. Jadi kita kolaborasi di wali kelas, bisa wali kelas membutuhkan ruang pembelajaran misalkan tentang anatomi tubuh manusia misalkan, itu bisa. Nah, jadi kalau misalnya di ruang kelas kurang
memadai bisa masuk ke di ruang lab. Jadi pada prinsipnya siap apapun. Siap apapun. Ya. Baik, ini yang terakhir Pak dari saya. Bolehkah Pak Eko menyimpulkan tentang pembicaraan kita hari ini Pak? Apa yang kesimpulannya dari yang Pak Eko sampaikan? Apa yang dari kekurangan, kemudian kelebihan, kemudian tidak lanjutnya dari Pak Eko sendiri? Kalau dari pembicaraan ini saya merefleksikan diri bahwasannya pembelajaran TIK yang saya laksanakan di observasi campak turisme itu memang ada kelemahan, dan kelemahan itu akan selalu ada tapi bisa diantisipasi karena kita belajar di situ menggunakan suatu alat di mana setiap anak satu alat, bukan satu alat digunakan banyak anak. Jadi akan ada perintangan halangan, tapi itu tidak tidak istilahnya itu terlalu besar lah, tapi itu tetap bisa diatasi untuk kita. Dan kelemahan-kelemahan itu ada cara tersendiri untuk meminimalisir supaya tidak mengganggu pembelajaran anak. Nah, untuk hal yang lain pada tingkat lanjut ini juga pertanyaan ini tadi kaitannya bahwasanya pembelajaran TIK ini bisa menjadi wadah untuk pembelajaran bersama. Baik tidak hanya materi tentang TIK, tapi bisa menjadi kolaborasi pembelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, khususnya dengan adik kelas. Bahkan di saat misalkan seperti kepala sekolah yang menyampaikan sesuatu terhadap siswa, itu pun juga bisa menggunakan TIK. Bahkan dengan adanya sekarang pembelajaran TIK, di saat mengerjakan seperti AMPK yang akan bisa dilaksanakan, itu sekarang lebih mudah dibanding mungkin dulu di saat pandemi anak tidak terbiasa menggunakan laptop atau sebagainya. Ini kan waktu pelaksanaan AMPK juga susah, mau megang mouse atau megang keyboard aja takut. Kalau sekarang kan tidak. Jadi harapannya dengan adanya TIK ini, pembelajaran TIK, anak akan lebih enjoy, dia terbuka pemikirannya. Ternyata belajar menggunakan komputer ini yang ada akses internetnya itu melatih anak dengan skillnya. Belajar penguasaannya, wawasannya jauh lebih meningkat. Ya itu yang harapan bagi kita juga harapan bagi sekolah ini. Gitu. Baik Pak, kalau boleh saya ulang dari kegiatan tadi, Pak Eko sudah menyimpulkan sendiri bahwa dalam pembelajaran yang kita laksanakan kemarin, dimanapun ketika pembelajaran TIK kekurangan itu tetap selalu ada, namun akan tetap bisa diminimalisir dan tetap ada solusinya begitu ya Pak ya. Kemudian untuk rencana tidak lanjut kegiatan kolaborasi akan bisa selalu dilaksanakan dengan guru kelas terutama gitu ya. Dan harapan dari Pak Eko sendiri, anak-anak menjadi semakin terampil menggunakan perangkat komputer supaya bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya Pak. Terima kasih, itu saja yang bisa saya tanyakan pada Pak Eko. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya juga terima kasih pada Pak sudah menemani saya dalam kegiatan pembicaraan pasca observasi ini. Itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.